Kembali lagi di NTV Dialog Prime, pemirsa kita masih akan melanjutkan perbincangan, masih bersama kami dua narasumber, Pak Tauhid dan juga Mas Ryan. Saya ingin ke Pak Tauhid. Momentum ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik ya untuk bisa menarik investor masuk ke Indonesia. Tapi sebetulnya indikator apa saja sih yang biasanya paling diperhatikan investor, tentunya juga untuk bisa menilai kredibilitas kebijakan ekonomi pemerintah saat ini? Ya, saya kira beberapa indikator ya. Pertama, kalau di apa namanya parameter-parameter ekonomi biasanya terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemudian rasio utang terhadap GDP, kemudian debt service ratio juga dihitung begitu. Jadi indikator makro itu menjadi dasar untuk melihat apakah ekonomi kita cukup kuat atau tidak. Tapi di luar itu juga berkaitan yang sifatnya bagaimana apakah pemerintah juga menyiapkan regulasi yang mendukung investor itu cukup kuat atau tidak ya, terutama yang sifatnya foreign direct investment begitu. Karena kalau kita lihat justru ini yang memberikan katakanlah sentimen terhadap di sektor keuangan begitu ya. Hmm. Saya kira memang problemnya justru di situ karena kalau kita lihat sekarang ini dengan beragam resiko yang disiapkan yang terjadi di kita itu harus dibayar mahal ya dengan tingkat premium risk yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan tingkat imbal hasil daripada SBN yang sudah di atas 7%, SRBI juga di atas 7%. Nah, itu investor tarik karena menghitung resiko tersebut. Namun memang di pasar saham saya kira ini agak berbeda begitu ya, terutama investor luar masih melihat beberapa isu-isu yang katakanlah menjadi indikator apakah pemerintah sudah menyiapkan alternatif polisinya atau tidak. Misalnya apakah kebijakan ekspor satu pintu, kebijakan pelarangan pembatasan ekspor mineral ya dan juga beberapa produk komoditas itu termasuk misalnya kebijakan devisa hasil ekspor. Saya kira dalam short term itu akan menjadi perhatian investor global melihat potensi Indonesia akan lebih baik atau tidak begitu ya. Kalau kita lihat dari World Competitiveness Report 2024 ya, yang 2025 dikeluarkan, satu indikator yang menurut mereka cukup turun di peringkat 2000 di tahun 2024 dan dilaporkan 2025 adalah government efficiency. Saya kira ini juga menjadi isu yang kemudian harus dijawab oleh pemerintah, upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti apa sehingga investor terutama dari luar percaya ke kita begitu. Jadi ini yang saya kira penting ya. Kalau misalnya di saham tentu saja Mas Ryan jauh lebih tahu lah kenapa investor luar saat ini kalau kita lihat data, saya punya data Hmm. cenderung menurun ya sejak 2024 sampai sekarang ya, ketimbang Baik. investor domestik yang memang sekarang upaya untuk melakukan mengurangi impact dari investor dari luar negeri tersebut. Begitu, Mbak. Mas Ryan tambahkan tadi apa yang dikatakan Pak Tauhid, investor luar saat ini sampai dengan saat ini ya, atau datanya dari 2024 cenderung menurun dibanding dengan investor domestik. Penjelasannya seperti apa yang terjadi di pasar, Mas Ryan? Ya, kita melihat bahwa ada paparan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diberikan oleh Ketua OJK. OJK terakhir kita melihat bahwa sebenarnya milenial dan Gen Z ini menguasai pasar domestik kita dari sudut pandang investasi secara jumlah orang atau jumlah yang berinvestasi. Namun secara nilai memang betul kita pasti tahu bahwa nilainya itu akan kalah dengan yang memang lebih besar seperti investor global, investor asing dan juga mungkin orang-orang yang memang sudah lebih mapan secara usia untuk bisa berinvestasi. Nah, hal ini mungkin kalau dari luar tentunya kita melihat dari sisi risiko. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Tauhid bahwa risiko itu mulai melihat bahwa tadinya kan mereka menjadi seorang yang risk taker era-era startup dan fintech itu begitu booming. Indonesia juga menjadi salah satu yang masuk gitu ya karena mereka mendapatkan era suku bunga murah, di mana kalau era suku bunga murah, mereka melihat bahwa dengan uang yang relatif kecil bunganya dan quote unquote gratis ini dia lakukan investasi secara jor-joran. Namun ketika suku bunga mulai mengalami kenaikan, tentunya mereka sudah mulai berhitung bahwa risk ini harus dibatasi oleh mereka, sehingga mereka cenderung untuk kembali melakukan rebalancing untuk kembali selektif dalam berinvestasi. Nah, kembali lagi kalau kita melihat dari appetite dari banyak pihak tentunya juga
investor-investor yang lebih mapan, maka mereka akan kembali melihat bagaimana menghubungkan antara pendapatan dari setiap prospek investasi tersebut, bagaimana realisasinya, bagaimana pada akhirnya laba. Makanya kalau kita mengikuti tren pada saat ini, perusahaan-perusahaan startup ini sudah mulai dipecut untuk bisa mencetak laba. Karena pada akhirnya kalau bila tidak memberikan laba, buat apa menjadi suatu kenaikan harga saja yang dasarnya kembali menjadi realistis, tidak lagi seperti kita melihat gaya startup divaluasi. Lalu bagaimana inovasi? Kita tidak perlu lagi ragu bagaimana inovasi itu bekerja, karena inovasi itu tentunya ya menjadi garda terdepan pada saat ini dalam setiap bisnis dan usaha. Lalu bagaimana institusi ini, institutional ownership ini bisa mengambil peran. Nah, dalam keadaan kondisi perekonomian yang tidak begitu stabil, biasanya institusi ini cenderung menahan diri untuk berinvestasi. Di sini menjadi tantangannya, seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan. Oke, Pak Tauhid, bagaimana dengan kebijakan satu pintu ke PT DSI ini sejauh ini sentimennya positifkah? Ya, kalau saya melihat ya dari beragam komentar banyak pihak, terutama pelaku usaha, rasanya memang cenderung investor masih wait and see begitu ya, karena satu sisi memang ada manfaat diterima, ya misalnya ada potensi penerimaan negara, devisa negara, dan pengawasan ekspor lebih ketat, termasuk juga mengurangi praktek ekspor yang buruk lah begitu. Termasuk juga memang untuk mengendalikan pasokan dalam negeri itu kan ekspor satu piece. Tapi memang investor juga melihat begitu ada potensi kerugian. Misalnya kalau misalnya stabilisasi harga ini kan terganggu karena dikendalikan oleh satu institusi ya, dalam hal ini kan BUMN yang baru begitu ya. Tentu ini akan merugikan para pelaku pasar ya. Yang kedua juga berkaitan dengan ketidakpastian begitu. Karena apa? Aturan dinilai kontraproduktif, termasuk juga seberapa jauh ini bisa berjalan kebijakannya, apakah satu periode saja atau nanti ganti pemerintahan, ada aturan baru dan sebagainya. Namun juga investor melihat ada kemungkinan ada biaya baru ya, bisa saja ya margin dan sebagainya menjadi biaya yang harus diperhitungkan, dan ini akan menurunkan potensi gain yang diterima oleh pelaku usaha. Jadi mereka saat ini wait and see begitu, mematuhi kebijakan pemerintah, tapi dengan beragam catatan yang saya kira juga harus dilihat ya. Karena kalau kita lihat memang ya masih ada waktu ini sampai Desember 2026 ya, ada waktu untuk meninjau setiap 3 bulan, dan bentuknya bisa jadi hanya monitoring harga dan sebagainya ya, ketimbang katakanlah punya potensi menjadi monopoli dalam semua katakanlah hulu sampai hilir dari komoditas kita. Nah, ini yang kemudian menjadikan para investor menunggu dulu begitu ya, sampai kemudian regulasi ini bisa jalan atau tidak begitu selama 3 bulan ini begitu, Mbak. Oke, baik. Pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber, ke Mas Ryan terlebih dahulu. Pesan terakhir ya untuk pemerintah dan juga masyarakat khususnya, agar kemudian pasar yang sedang menghijau ini, tren yang positif ini bisa disikapi sebaik-baiknya, agar juga optimisme ini tentunya jangan hanya berlaku sementara begitu, khususnya untuk pemerintah. Silakan Mas Ryan. Iya, baik. Mungkin kalau saya dari sebagai seorang investor retail dan juga pelaku pasar yang sudah cukup lama lah ya, boleh bilang sebenarnya yang kita harapkan adalah kebijakan-kebijakan yang melindungi kita sebagai seorang investor, memberikan kepastian kita untuk bisa tenang dalam berinvestasi, itu menjadi sesuatu yang paling penting, dan beberapa aturan yang bisa mendukung kita dalam kita bisa tetap berinvestasi. Misalnya ya, salah satunya ketika kita berbicara aspek perpajakan, lalu juga kita bisa berbicara mengenai aspek-aspek yang mungkin pembenahan-pembenahan dari perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa melantai di pasar modal kita, yang membuat kita jadi lebih yakin bahwa checklist dan juga governance yang terjadi dalam membuat sebuah perusahaan yang realistis akhirnya bisa diinvestasikan oleh masyarakat kita ini sudah terkurasi dengan baik, sehingga membuat kita itu yakin untuk bisa mendukung investasi di negara sendiri. Kita kan ingin selalu memiliki jargon bahwa berinvestasilah di negara kita ini besar, penduduknya salah satu yang terbesar di dunia, 4 besar. Itu menjadi sesuatu yang benar-benar bisa terjadi ya, dan juga tentunya kepastian hukum juga dengan orang-orang yang bisa aktif dalam memberikan inovasi dan juga dari sudut pandang kreatif itu bisa didukung dengan baik
oleh pemerintah kita seperti itu. Oke, ditambahkan juga Pak Tauhid termasuk juga bagaimana pemerintah bisa menyikapi ujian ekonomi kita ke depan ya dengan situasi geopolitik yang mungkin nanti bisa jadi menghadapi ketidakpastian kembali. Ya, saya kira yang pertama ya dengan situasi geopolitik tentu saya kira kita sepakat ya memperkuat koordinasi ya sinergi fiskal moneter begitu. Jadi dalam penetapan kebijakan juga seiring sejalan ya. Saat ini rupiah menjadi problem, tapi ya ini penting stabilisasi, tetapi juga growth katakanlah juga tidak terlalu terdampak begitu ya, dari katakanlah suku bunga yang terlalu tinggi. Karena itu sinergi fiskal dan moneter juga penting. Yang kedua adalah tadi juga sudah disepakati ya, disiplin fiskal penting, termasuk katakanlah bagaimana pengelolaan utang itu menjadi bagian dari disiplin fiskal. Namun yang lebih penting adalah kita harus memahami perlunya spending better, artinya bahwa kualitas belanja yang ada dalam sisi fiskal itu bisa benar berdampak nyata bagi masyarakat begitu. Karena itu pada sisi masyarakat juga penting policy pemerintah bagaimana menjaga daya beli tetap Ya. terjadi ya, baik instrumen bantuan sosial, instrumen inflasi terutama harga pangan ya yang pokok itu tetap terjaga begitu ya. Termasuk yang penting adalah bagaimana kita memberikan satu instrumen yang bisa menciptakan lapangan kerja gitu yang berkualitas terutama di sektor formal nih bisa tumbuh. Nah, ini kan yang bisa mengurangi dampak dari inflasi adalah peningkatan pendapatan begitu. Saya kira itu yang paling penting sekarang ini, Mbak. Baik, terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami di kesempatan NTV Prime kali ini. Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef, dan Ryan Filbert, praktisi serta inspirator investasi. Selamat beraktivitas kembali. Selamat malam. Pemirsa, penguatan rupiah dan melesatnya IHSG tentu menjadi kabar baik di tengah ketidakpastian global. Namun, menjaga stabilitas ekonomi tak cukup hanya dengan sentimen positif pasar. Disiplin fiskal, daya saing investasi, dan kepercayaan pelaku usaha tetap menjadi kunci agar optimisme hari ini dapat berlanjut menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali untuk Anda sesaat lagi.